Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika mendapatkan suatu masalah, baik itu yang berat maupun yang ringan, entah itu masalah yang samar maupun yang nyata, semoga lekas menemukan solusi yang terbaik. Itu doa saya, harapan saya buat semua yang sudah subscribe, yang sudah bergabung ya, wabil khusus ya buat kalian semua tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Saya mulai harinya hari Rabu, hari Kamis sampai hari Jumat ya. Kira-kira 3 hari ke depan ya. Tetap masih di bulan November 2023 saat ini. Oke ya, kali ini saya akan mengambil sebuah tema ya. Saya akan memprediksikan ataupun menerawangkan ya, kebenaran apakah yang akan terungkap. Sekali lagi, kebenaran apakah yang akan terungkap tentunya menurut tarikan energi dari zodiak kalian masing-masing ya. Nanti seperti apakah ya, silakan ditonton, disimak, jangan di skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Di poin terakhir sering saya mengatakan ya, apapun uploadan readingan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading ya, artinya energinya itu luas, mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tarik zodiak kalian ya, kira-kira di situ ya. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah gitu loh. Nah ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan bersedih, jangan kecewa, karena ini kan bersifat luas. Saya nggak tahu nama kalian ya. Beda lagi ketika kalian ingin jawaban yang lebih akurat, ya silakan konsul secara pribadi, karena dengan konsul secara pribadi saya bisa mengetahui nama kalian dan sedikit info dari kalian. Itulah yang akan bisa saya fokuskan, sehingga kalian yang konsultasi secara privat ataupun secara pribadi dengan saya, kalian akan mendapatkan suatu jawaban yang lebih akurat. Next sobat ya, lanjut setelah zodiak Virgo, tapi akan saya tarik dulu untuk energi kalian, semoga bisa selaras. Kita lihat untuk zodiaknya. Di sini ada zodiak Gemini. Artinya zodiak Gemini akan kita tarik energinya, akan kita bacakan. Ya, kita lihat untuk asmara Gemini dulu 3 hari ke depan.
Gemini, kartu utama kalian muncul petunjuk Ace of Pentacles. Ini kartu asmara kalian ya. Tangan keluar dari awan memegang koin besar. Dikonfirmasi sama kartu 9 cup. Itu ada seseorang yang sedang lagi duduk santai. Ini kalau saya tangkap energi dari Yuda Gemini, ini mantap ya. Dimana kalian itu berharap adanya suatu kestabilan. Entah secara kebahagiaan, keharmonisan, saling pengertian, saling menyayangi. Itu yang kalian harapkan. Dan insya Allah di sini ketika muncul Ace of Pentacles, insya Allah di sini akan tercapai apa yang sedang kalian impikan, apa yang sedang kalian inginkan, gitu loh. Ya tinggal kalian bersabar saja. Yang jelas di sini ada suatu pertanda bahwa ketika kalian ada masalah ataupun tidak ada masalah dan kalian ingin adanya suatu kestabilan, itu akan mendatangi kalian. Kestabilan tersebut akan mendatangi kalian. Ini bagus ya. Ini awal yang bagus untuk Gemini, terutama di 3 hari ke depan. Apalagi kalian dikonfirmasi sama kartu 9 cup. Artinya apa? Artinya di sini jelas ada suatu keinginan, ada suatu kebahagiaan, ada suatu kesenangan, ada suatu ketentraman yang akan kalian dapatkan di sini. Saya tidak bisa berkata panjang lagi ya kalau tentang asmara. Ini Gemini luar biasa ya, khususnya di 3 hari ke depan. Lebih-lebih ketika mungkin kalian dihantam masalah, entah dulu ataupun kemarin, insya Allah di 3 hari ke depan akan membaik, akan damai lagi ya. Kalau bisa ketika masalah itu belum terselesaikan, ya gunakan momen terbaik di 3 hari yang sudah saya tentukan, gitu loh, untuk bisa menyelesaikan, komunikasikan dengan baik. Insya Allah di situ akan terjadi suatu pendekatan lagi. Jadi situasi itu akan dingin kembali, tidak memanas. Kira-kira di situ. Ini bagus ya, adanya suatu ketentraman, adanya suatu kesenangan, di mana kestabilan yang diinginkan Yuda Gemini, insya Allah bisa tercipta ya khususnya di 3 hari yang sudah saya tentukan. Oke, ya lanjut dulu di pekerjaan ataupun di karir. Kartu utama kalian muncul petunjuk The Hermit. Ada Pak Tua berjalan di gelap malam memegang tongkat sama lampu. Dikonfirmasi sama kartu Judgment, malaikat meniup trompet ya. Itu banyak mayat yang terbangun. Ini kalau saya tangkap energi dari Gemini tentang pekerjaan ataupun karir, di sini jelas ya. The Hermit artinya apa? Artinya jelas di sini mungkin Gemini harus disuruh bersabar ya. Gitu loh. Ketika kalian ingin sukses, ingin adanya suatu perkembangan, ingin pencapaian target, kesuksesan, keberhasilan ataupun impian harapan kalian tentang pekerjaan ataupun karir, di sini kelihatannya Gemini disuruh harus tetap bersabar, sembari apa? Sembari kalian tetap berjuang dan sembari berdoa dan ikhtiarkan, gitu loh. Karena saya menangkap di sini akan ada tanda-tanda bagus. Ya tinggal bagaimana kalian yang mempunyai energi dari Yuda Gemini untuk sekali lagi untuk lebih bersabar ya, untuk lebih ikhlas ya, tetap konsisten apa yang sudah menjadi pekerjaan kalian ya jalankan, gitu loh. Jangan menurun, tetap berdoa dan sembari ikhtiarkan ketika memang ada suatu ganjalan-ganjalan yang memang itu di luar logika sobat. Gitu loh. Ketika kalian sudah menerapkan seperti itu, insya Allah di sini akan ada suatu judgment, kabar bagus ya. Gitu loh. Khususnya di 3 hari ke depan. Nah, mungkin dulu ataupun kemarin ya, ketika kalian sudah melihat channel saya, ya silakan coba. Istilahnya mungkin yang gagal di pekerjaan harus tetap semangat. Mungkin yang gagal untuk pencapaian sukses, ya kita harus tahu gitu loh apa yang menyebabkan kegagalan. Ketika kita berpikir, oh kegagalan saya ini kok di luar logika, kok banyak penurunan, banyak masalah, ya berarti itu di luar logika. Nah, bagaimana cara untuk menyelesaikan? Ya dinetralkan. Nah, sembari kalian berdoa. Itu kan namanya ikhtiar. Insya Allah di sini kalian akan mendapatkan suatu kabar ataupun informasi yang menggembirakan. Ada suatu mungkin pencapaian target lah. Intinya di situ. Jadi bagus ya, cuman Gemini diawali dengan harus tetap konsisten, harus tetap bersabar, sembari berdoa, sembari tetap berjuang, jangan down ataupun jangan menurun ya rasa semangatnya, dan ikhtiarkan. Maka di sini insya Allah di sini akan menemukan titik informasi ataupun kabar yang selama ini kalian tunggu. Kalau saya menangkap sih rata-rata Gemini sedang menunggu kabar ataupun informasi, apakah ada perkembangan ataukah tidak. Nah, kira-kira di situ. Ya nanti kita bahas lebih dalam. Kita lanjut dulu di faktor keuangan ataupun kerezekian ya. Di kartu utama kalian muncul petunjuk Two of Cup. Itu ada sepasang kekasih membawa cup ya. Terus dikonfirmasi sama kartu Strength. Ada wanita menundukkan singa ataupun menaklukkan singa itu ya. Oke ya. Ini kalau saya tangkap energi dari Yuda Gemini ya. Jelas di sini insya Allah di 3 hari ke depan ya. Di sini saya menangkap sih akan ada suatu sinyal bagus ya, ada suatu tanda-tanda bagus. Tetapi ingat ya, Gemini harus mampu menjemput rezeki, manfaatkan situasi dan kondisi ketika mungkin ada suatu sinyal bahwa kalian akan mendapatkan suatu rezeki. Contoh,
ya. Ketika kalian berjualan, menjadi salesman lah ataupun marketing lah gitu loh. Ketika barang itu kalian tawarkan dan ketika kalian melihat, oh seseorang ini kok kelihatannya mau beli, ya kejar terus bagaimana kalian mengolah omongan kalian agar mereka mau membeli. Kan di situ letaknya. Makanya di sini rezeki Gemini akan bagus ya. Ketika Gemini mau bisa menjemput rezeki dan memanfaatkan situasi dan kondisi, di sini akan bagus. Apalagi kalian ditunjang sama kartu strength. Artinya strength apa? Artinya strength ini kalau saya menangkap ya entah sudah terjadi ataupun akan terjadi ataupun belum terjadi. Yang jelas di sini kalian adanya suatu peristiwa kalau saya tangkap di sini gitu. Adanya suatu peristiwa ataupun adanya suatu kondisi di mana mungkin keuangan kalian lagi kurang baik, tetapi ya ingat ya, tetapi ini akan menghasilkan suatu kebaikan insya Allah di 3 hari ke depan. Di sini akan bagus sobat. Nah, kira-kira di situ ya. Jadi tetap semangat ya untuk Gemini. Saya akan mencoba untuk mendeteksi ya ketiganya. Oke ya. Di sini kalau saya setelah saya deteksi ya secara penerawangan, saya menangkap kebenaran yang akan terungkap di sini kelihatannya Gemini akan bagus ya. Akan diarahkan sama halal suatu kepositifan yang jelas kalian akan menemukan kebahagiaan, kalian akan menemukan kesenangan, apa yang sedang kalian inginkan itu akan bisa tercapai. Ini mantap Gemini ya tentang asmara ya. Luar biasa Gemini. Nah, kalau untuk masalah pekerjaan ataupun karir ya, setelah saya deteksi secara penerawangan di sini ada suatu energi yang kurang baik ya gitu. Ya, ada suatu energi dan itu ditembakkan sama orang toksik sehingga membuat aura kalian tertutup di sini gitu loh. Makanya di sini sebagian Gemini banyak hambatan. Tadi kan saya mengatakan ya. Terus ketika saya adanya suatu penerawangan barusan, saya menangkap di sini memang yang menjadi hambatan kalian, yang menjadi kesulitan kalian, coba itu sikapi dengan intuisi. Netralkan kalau bisa. Maka di sini akan menanti kalian kabar yang sangat bagus, kabar yang sangat menggembirakan. Kira-kira di situ ya. Jadi ketika saya mengatakan kebenaran yang akan terungkap di pekerjaan, apakah Gemini baik-baik saja stabil? Di sini 50-50. Ada yang akan stabil di 3 hari ke depan khususnya, ada yang masih dihantam sebuah masalah, masih kesulitan untuk bisa menyetabilkan, untuk bisa mengejar keinginan. Di sini Gemini masih kesulitan, itu yang 50% lagi. Kira-kira di situ ya. Nah, kalau untuk di masalah keuangan ataupun kerezekian saya menangkap di sini rata-rata Gemini akan bagus ya. Bahkan insya Allah akan dihantam sebuah kerezekian. Minimal ada suatu ketenangan dalam batin di sini. Gitu loh. Mungkin ada kelancaran rezeki lah. Meskipun tidak terlalu besar, entah itu terduga maupun tak terduga, ya syukuri saja. Yang jelas di sini saya menangkap akan ada suatu kondisi keuangan yang mungkin ya rezeki itu akan menghampiri kalian sobat. Kira-kira di situ ya. Mantap ya. Sekali lagi kalau bisa Gemini ini harus waspada di faktor pekerjaan. Karena kebenaran yang terungkap jelas tidak bisa dibohongin, kalian tertembak di sini. Ketika itu tidak dinetral, sering saya mengatakan ini akan merambat loh ya. Bisa di asmara, bisa di keuangan. Sering saya mengatakan seperti itu sobat. Karena sudah banyak yang kejadian. Nah, seperti itu ya. Jadi saran saya harus dinetral untuk Gemini. Iya kalau istilahnya itu, iya kalau tidak mengena sama kalian. Takutnya kan mengena sama kalian. Karena apa? Karena ini kan energinya saya tarik mengajak sobat gitu. Kalau tidak mengena sama kalian, ya syukur. Tapi kalau mengena sama kalian, nah nanti kalian yang akan dirugikan. Gitu. Karena sifatnya energi negatif itu ya tidak langsung menggerogoti, tapi secara pelan-lahan. Gitu. Perlahan-lahan yang semula stabil akan ada masalah. Perlahan-lahan yang semula baik-baik saja akan terjadi konflik. Memang seperti itu. Begitu loh. Jadi semoga bisa dipahami ya Gemini ya. Ketika mungkin ini mengena sama kalian ya segera dinetral. Meskipun secara keasmara, secara keuangan kalian cukup bagus, tetapi di pekerjaan ketika kalian merasakan seperti yang saya katakan tadi, ya belum ada yang suatu perkembangan, belum ada yang suatu peningkatan, tapi banyak dan masalah, ya netralkan kalau bisa. Gitu loh. Ya. Oke ya, untuk sahabat Gemini mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu pembacaan yang baik tetap jadikan semangat motivasi. Syukuri aminkan karena ucapan adalah doa.
pembacaan yang kurang baik, jangan takuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya ya saya kembalikan lagi sama kalian. Intinya apa ya istilahnya tuh, kalian sendiri nantinya yang menyikapi, ya, yang menilai, kan seperti itu ya. Jadi apa? Biar tidak ada rasa saling menyalahkan, coba sikapi dengan bijaksana. Karena ini kan bersifat general reading, saya nggak tahu nama kalian. Di situ letaknya. Ya, sekali lagi ya, mohon disikapi dengan bijak. Oke. Nah, di segmen terakhir sering saya selalu berpesan ketika kalian dalam sebuah masalah dan itu di luar logika, ya. Jangan paksakan sobat gitu loh. Tapi apa? Tanggulangi itu semua. Bagaimana cara untuk menanggulangi agar tidak habis-habisan, agar tidak hancur-hancuran? Karena ini pun bersifat di luar logika. Bagaimana caranya? Ya mudah. Satu, ya, kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Juga nomor dua, lakukan tahap ikhtiar, cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka bisa memberikan solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, kerezekian akan bisa lancar masuk. Karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Minimal ada suatu perjuangan, ada suatu ikhtiar untuk merubah nasib, insya Allah nasib akan bisa berubah baik di langkah selanjutnya, kan seperti itu. Oke ya, sekali lagi untuk sahabat Gemini, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Sahabat Gemini harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.